Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan kembali belajar Android fundamental, yaitu kita akan belajar tentang recycler view. Pertama kita kenalan dulu ya, nama aku Gunan Dermawan, aku dari Fakultas Teknik Informatika, bukan Fakultas, Program Studi Teknik Informatika, dan bidang minatku sekarang di Android dan Computer Vision. Teman-teman bisa mengikuti Instagram, Telegram, dan GitHub saya atau GitHubku aja lah ya di @gunadermawan. Barangkali mau tanya-tanya informasi bisa ke sana aja. Kemudian untuk overview materi kita kali ini yaitu pertama ada teori recycler view. Kemudian ada implementasi di Android Studio, nanti kita akan bikin simple application tentang recycler view di dalam bentuk list. Pertama, kita langsung masuk materi aja ya. Kenapa sih kita menggunakan recycler view? Kan di Android udah ada yang namanya list view ya teman-teman, kalau teman-teman tahu. Jadi recycler view ini pembaruan dari recycler view itu pembaruan dari list view yang telah keluar sebelumnya dengan beberapa pembaruan yang memiliki beberapa keunggulan ya, diantaranya yaitu lebih baik dalam penanganan datanya dan tentunya peningkatan performa aplikasi. Nah, mungkin di gambar ini kita bisa sedikit dijelaskan kenapa recycler view bisa lebih optimal dalam pengoptimalan data dan performa dalam penggunaan aplikasinya. Jadi kalau kita di list view biasa di sini, bentar ya, aku rotate dulu. Dia akan menampilkan secara keseluruhan list yang ada di data. Ini kalau datanya mungkin 100 atau berapa lah ya, nggak terlalu pengaruh. Cuman kalau database-nya udah nyampe ribuan atau bahkan ratusan ribu, jutaan, tentunya akan sangat mempengaruhi performa dari aplikasi teman-teman. Nah, untuk itu dilakukan pembaruan dan menghasilkan sebuah dokumentasi baru yaitu recycler view, di mana dia akan menampilkan beberapa data yang sebatas dengan layar pengguna atau layar HP pengguna ya, dengan sedikit itulah ya batasan di atas dan di bawah dari luas atau lebar layar penggunanya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat nggak semua data ditampilin, tapi cuman sebatas layar pengguna aja. Jadi kurang lebih ya ada 2 atau 3 baris melebihi layar pengguna untuk memaksimalkan pengalaman penggunanya. Jadi lebih baik dalam performa aplikasi itu karena hal tersebut. Kemudian ini ada komponen dari recycler view. Pertama ada data source, ini sebagai tempat penyimpanan data teman-teman. Ini bisa berupa array, list, ataupun object map. Kemudian ada view holder atau adapternya lah ya. Ini nggak diwajibin kalau di linear layout biasa setauku, tapi kalau di recycler view kita diwajibkan untuk menggunakan adapter view holder. Ini komponen yang digunakan untuk menampilkan dataset ke dalam recycler view menggunakan inflate dan bending ya. Kemudian ada layout manager, itu komponen antarmuka untuk menampilkan dataset yang dimilikinya. Terakhir ini ada file XML atau layout item, itu sebagai antarmuka pengguna, di mana pengguna akan berinteraksi dengan data menggunakan layout item menggunakan layout manager. Kemudian ini ada skema penampilan aplikasi, penampilan data di recycler view. Pertama ada ini linear layout manager. Ini berbentuk biasa lah ya, kotak kayak gini, berbentuk linear atas bawah doang. Kemudian ada grid layout manager, yaitu di-split menjadi 2 bagian. Di sini 1, bagian 2. Kemudian ada staggered layout manager, yaitu bentuk tidak beraturan dari sebuah layout. Tapi di video kali ini kita akan lebih fokus ke pengembangan gimana caranya membuat aplikasinya dengan menggunakan linear layout. Nanti kalau sempat mungkin bisa merambat ke
tadi ya, grid layout ataupun staggered layout. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ya. Kita buka Android Studio-nya. Jadi kita keluar dari sini. Kita buka Android Studio-nya, aku close dulu yang ini. Sini kita bikin proyek baru, namanya misal My Recycler View, namanya bebas saja. Gitu. Kemudian di sini menggunakan Kotlin untuk bahasa pemrogramannya dan menggunakan API 23 atau Marshmallow. Kita klik finish di sini. Ini close saja. Nah, di sini teman-teman tinggal nunggu Gradle-nya selesai dibuat dulu. Ini biasanya agak lumayan lama tergantung dari koneksi teman-teman semua. Jadi pasti ini koneksinya selalu stabil saat menggunakan Android Studio ini. Oke, udah. Berarti pertama kita masukin Gradle-nya dulu. Di sini kita menggunakan dependensinya. Aku udah nyiapin. Sebentar, sini tinggal kopas saja nih teman-teman. Bisa download source code-nya di link di deskripsi. Aku kopas di sini ya teman-teman. Kopas, kemudian syncron now. Jadi nanti kita perlu dependensi ini. Coba ini kita update sekalian. Oke, udah selesai boot Gradle-nya. Kita menuju ke activity main-nya. Di sini kita rubah terlebih dahulu root dari layout-nya kita rubah menjadi berarti relative layout aja biar lebih kompleks dan lebih fleksibel. Di sini kita masukin Recycler View. Ininya match parent aja biar sesuai lebar layarnya. Kita kasih ID di sini misalnya RV atau Recycler View underscore heroes gitu. Kemudian bawahnya kita bikin tools, list itemnya misalnya add layout item row heroes. Di sini akan ada error teman-teman karena kita belum bikin layout ininya. Jadi kita bikin layoutnya sekarang. Di sini, jangan di sini deh. Kita di sini aja bikinnya biar lebih aman. Klik kanan di layoutnya, terus new layout resource file. Kita rubah ini menjadi linear layout. Nah, set namanya tadi apa? Item row heroes. Item row heroes. Sip. Oke. Kemudian di sini kita mulai mendesain lagi. Pertama aku mau di sini orientasinya dirubah ya, jangan vertikal. Kita rubah ke horizontal aja. Kita kasih padding 16 dp. Kemudian udah itu aja. Sini kita masukin buat nampilin foto pakai circle view. Pakai itu tadi ya library yang ada di Gradle-nya. Kita set 55 dp aja ukurannya. Kemudian kita kasih ID di sini img item foto kayak gitu. Sip. Kemudian kita kasih margin n-nya, margin n 16 sp. Dan terakhir kita kasih tools. Jadi tools ini nggak akan dieksekusi, cuman untuk tampilan aja. Sorry, kayak gini sih. Toolsnya kayaknya belum ada deh. Coba kita tambahin dulu di sini. Oke, kita tambah itu terus ini tools src
Setelah itu sampel avatar. Nah, dia akan muncul seperti gambar di samping. Oke, terus di bawahnya kita bikin hierarki linear layout. Jadi di sini linear layout, match parent wrap content untuk lebarnya dan tingginya. Orientasinya kita ganti ke vertikal, terus kita tutup layoutnya. Gitu. Kemudian di sini kita tuliskan text view, wrap content, terus ID-nya, text view, item name. Oke, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita bikin margin bottom-nya 8 dp. Kemudian untuk text size-nya 16 sp biar lebih scalable, ya bisa dirubah. Kemudian text style-nya kita ubah ke bold dan kita tuliskan teksnya di sini, misalnya nama pahlawan. Nah, kemudian kita tutup, terubah menjadi string resource. Sip. Bawahnya kita bikin text view lagi. Text view masih sama, masih wrap content semua. Kita kasih ID di sini, misalnya TV item detail. Oke, gitu. Kemudian apalagi nih, ellipse size-nya n lah ya. Terus max line-nya berapa? 2. Dan teksnya kita tuliskan misal detail pahlawan. Nah, kita rubah ke string resource. Nah, dia akan seperti ini kalau kita berpindah ke activity main XML-nya. Nah, dia akan seperti ini. Jadi kurang lebih akan ditampilkan seperti ini, teman-teman. Nah, ini udah benar belum ya? Ini udah bener sih. Kita cek dulu. Android widget rescaler view, oke. Match parent tools, oke. Oke, ini udah benar. Jadi kita akan berpindah ke logiknya. Di sini kita bikin class Kotlin baru, namanya hero. Ini dirubah ke data class. Data class seperti ini. Kok sering typo ya? Oke, kita isiin var. Ini kenapa di sini? var, terus name, ini adalah sebuah string. Gitu, kasih koma, Ctrl D biar cepat. Detail string juga, terus terakhir itu foto ya, kita kasih foto. Ini adalah sebuah integer. Oke, sip. Ini adalah sebuah data class yang akan digunakan untuk khusus mengelola data teman-teman semua. Kemudian kita membuat objek. Di sini kita bikin objek baru. Klik kanan, new, terus Kotlin resource file, klik objek di sini. Kita kasih nama heroes data lah ya. Heroes data. Oke, udah. Sini kita bikin variabel private val heroes name begitu. Ini kita isi array aja, array of. Nah, aku mau isiin nama pahlawan sesuai di sini. Ya, teman-teman bisa download source code-nya aja biar lebih cepet, tapi jangan kopas lah ya, biar
Sama-sama pintar. Oke, sip. Rapiin dulu. Kita bikin variabel lagi, private vol apa nih? Heroes detail. Ini sebuah array lagi. Aku mau kopas dari sini aja biar lebih cepat. Oke, panjang banget ini. Harusnya nggak semuanya, cuman nggak apa-apa ya. Dan tak buat juga. Oke, tak rapiin. Oke, udah. Kemudian terakhir untuk gambar private vol heroes image. Ini integer array. Sorry. Oke. Ini bentar aja belum nulis lagi. Manual. Oke, apa deh. Tuliskan r titik drawable titik. Oh, sebentar teman-teman. Ini aku belum nyiapin gambarnya. Jadi bentar aku siapin dulu gambarnya di mana ya? Ini teman-teman bisa download gambarnya aja biar lebih cepat. Bukan di sini. Bentar, gambarnya di mana, Pak? Aduh, lupa nyiapin gambar aku, sorry ya. Gambarnya di datanya di gambar dulu. Kemarin udah download mana ya? Di sini kayaknya udah ada deh. Kok nggak ada? Oh, ini di sini kita copy aja, kemudian masukin ke drawable. Sorry ya, agak rancu neranginya, tapi yang penting paham aja deh. Coba cek ada atau belum. Sudah ada. Di sini kita masukin drawable namanya, misal pertama itu Ahmad Dahlan, koma, Ctrl D biar cepat. Ini ada 10 totalnya. Terus Ahmad Yani, terus ini siapa nih? Bung Tomo, sambil nyontek, nggak apa-apa lah ya. Bung Tomo, terus Gatot Subroto, kemudian ada Ki Hajar Dewantara, terus Muhammad Hatta, kemudian Sudirman, terus Soekarno, kemudian ada Supomo, dan terakhir ada Tan Malaka. Sip. Nah, terakhir di sini kita bikin variabel lagi, vol list. Ini sebuah array list. Oke, array list dari hero. Nah, gitu. Sip. Di sini kita bikin getternya, get. Ada error. Bentar. Kita isiin dulu apa? List sama dengan array list. Array list of hero. Bentar, kok ini error ya? Ini kenapa error? Coba ulang lagi. Nah, ulang lagi, bikin variabel lagi, vol list data gini. Ini adalah array list hero. Kayak gini aja. Kita bikin get di sini. Nah, gini bener nih, baru sip. Vol list sama dengan array list of ini apa, hero ya, hero,
Kemudian di sini kita bikin perulangan for position, kita ambil posisinya in heroes name titik in the size atau index ya teman-teman kalau belum paham. Terus file hero sama dengan kita namanya apa ya? Instansiasi. Kemudian hero titik apa nih name sama dengan heroes name ya kan. Terus di heroes name position ini sebuah array. Terus detail heroes heroes detail position juga. Terus ini ada foto apa namanya ini, heroes foto ya, heroes image position juga. Terakhir list add all hero. Nah, kok salah ya? Bentar, kayaknya bukan add all, add aja. Nah, sip. Di sini kita kurang salah karena belum kita return list. List. Nah, list aja ya. Oke, sip. Ini udah selesai. Sekarang kita bikin kelas lagi. Namanya itu namanya apa ya? Sebentar, namanya list hero adapter. Agak lumayan lupa, udah lama juga. List hero adapter gitu. Oke, ini implement ke recycler view titik adapter. Harus kita isi list hero adapter titik list view holder. Nah, dia akan error kayak gini. Ini jangan lupa kita alt enter aja, terus kita create class di sini. Nah, kalau udah gitu, ini kan inflate class ya, jadi ini harusnya inherit ke recycler view juga. Titik view holder, item view kan, nggak ada. Oke, biarin dulu deh. Ini kita terapin dulu implement membersnya. Oke, kayak gitu. Di sini kita kasih konstruktor private file list hero list hero. Ini sebuah array list dari kelas hero. Nah, di sini kita add constructor. Nah, sip. Nggak ada error. Kemudian kita isiin di sini. Kita bikin variabel for tv name, text view name maksudnya. Ini adalah sebuah text view. Kayak gitu, sama dengan item view titik find view by id r.id titik tv item name. Sip, di sini tv apa nih, text view detail ini diubah aja ke tv item detail. Terakhir apa nih, img foto itulah ya. Ini adalah sebuah image view. Sini kita ubah
img item foto. Bentar, tadi udah dirubah belum ya yang waktu yang di sini isinya apa? Integer. Oke deh. Oke, lanjut. Di on create view holder ini kita isiin fall view inherit ke view sama dengan layout in Flutter ini, kemudian from view group nggak ada ya, view groupnya sorry, ini dirubah dulu, ini dirubah ke view group. Kita ubah konstruktornya dulu. Oke, udah sip. Di sini kita isiin view group titik context, kita inflate kayak gitu, kita inflate dengan r titik layout titik item raw heroes, view group, false. Oke, bawahnya kita isiin return ya, karena wajib return kalau function di Kotlin ini list view holder, isiin dengan view. Sip, bawahnya yang di on by-nya, di bindingnya kita bikin variable hero kayak gini, sama dengan list hero kayak gini, position glide titik with holder titik apa nih, item view titik context. Bawahnya load hero titik foto, kemudian kita apply request option ini sebuah function, kemudian titik override 55 ya, lebarnya 55, 7x55, terus menuju atau into ke holder titik mg foto. Oke, sip. Terakhir di sini kita bikin holder titik tv name titik text sama dengan hero. Ini merubah nama ya teman-teman, Ctrl D aja, detail, terus ini kita rubah menjadi tv detail. Sip. Terakhir di bawahnya ini kita return aja. Bentar, susah banget bang. Return list hero titik size. Sip, ini nggak ada error. Ini belum benar, ini semua belum ya. Cek dulu benar. Scroll view udah, nggak ada error. Kita menuju ke activity atau main activity-nya. Di sini kita mulai definisiin, bukan? Sini dari yang paling atas dulu kita bikin variabel lagi, private let integer for rv heroes. Ini sebuah recycler view recovery recycler view kayak gitu. Private for, bikin variabel lagi, list ini sebuah array list, mana array list dari kelas hero sama dengan array list of. Oke, sip. Kita menuju ke method onCreate. Di sini rv heroes titik sama dengan find view by id r.id titik rv heroes sama dengan set
has fixed size, true. Kemudian di sini list at all, isinya heroes data. Kemudian list data. Terakhir show recycler view. Ini kita bikin itu dulu ya, kelas dulu. Create function. Nah, sip. RV heroes titik layout manager sama dengan linear layout manager is in this. Kemudian kita bikin variable file list hero adapter sama dengan list hero adapter tengah. Nah, ini kemudian kita isiin ininya list RV heroes adapter sama dengan list hero adapter. Oke, udah selesai semua. Gimana? Bingung atau enggak? Kalau bingung tanyain aja ya. Coba kita running dulu aplikasinya. Apakah jalan? Saya juga nggak tahu. Semoga aja jalan ya. Kan udah berjuang kita lagi. Nah, kita tunggu dulu sampai selesai. Nanti source code-nya aku kasih di link di deskripsi. Ini teman-teman bisa download aja buat pembelajaran teman-teman ya, biar sama-sama pintar. Ini masih Gradle building, lama banget, biasa di 0 error. Sip, tinggal nunggu instalasinya. Dan kok cuma satu. Bentar, lagi salah di sini teman-teman. Kita salah di activity main-nya, berarti ini harusnya wrap content nih. Bentar, kita cek dulu ya. Loh, ini match merah semua kan? Nah, gini harusnya. Coba hacknya kita rubah ke wrap content teman-teman, biar nggak menuin seluruh layar. Tadi lupa aku, sorry. Coba kita running lagi dan hasilnya, nah udah sip teman-teman, udah benar. Kok masih banyak gini? Ini apa? Berapa konten di sini? Kita running lagi. Harusnya nggak kayak gitu ya, harusnya nampil kayak gini. Tapi ini udah jalan sih, tinggal nentuin itunya doang. Ubah berapa konten semua deh, bisa nggak? Nggak bisa. Ini apanya ya, ada yang tahu nggak? Bentar, ini udah semua. Coba di sini gimana? Di sininya udah benar match parent. Oh sorry, di sini wrap content harusnya. Iya nggak sih? Oh iya, di sini wrap content teman-teman, sorry. Di sini harusnya wrap content. Coba kita running lagi. Biasalah ya, ngebug dikit nggak apa-apa. Nah, udah benar. Kita rubah di item heroes-nya, kita rubah menjadi di item row heroes-nya, height-nya, di road layout-nya menjadi wrap content, jadi nggak menuin seluruh layar. Oke, gimana teman-teman? Ada yang error nggak? Atau ada yang bingung? Kalau ada yang bingung atau ada yang error, silahkan tanyain di kolom komentar aja, atau nanti download source code-nya di deskripsi video ini. Oke, mungkin sekian ya video kali ini. Udah lumayan lama juga ini ngodingnya. Semoga teman-teman betah dan bermanfaat videonya. Semangat dan selamat belajar buat teman-teman. Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.